Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita melanjutkan as-sabiqunal awwalun, mengenal orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Karena dari orang-orang terbaik inilah Islam kemudian semakin menyebar secara merata sampai ke seluruh penjuru dunia, hingga umat Islam jumlahnya miliaran. Kalau hari ini saja umat Islam yang masih hidup kurang lebih berjumlah 2 miliar dari keseluruhan manusia yang hidup hari ini 8 miliar hari ini. Tapi kalau kita kembali kepada 14 abad yang lalu, maka jumlah umat Islam yang sudah mendahului kita mungkin angkanya bisa mencapai triliunan. Dari Rasulullah SAW sampai kepada masa kita, sampai kepada hari kiamat, umat Islam jumlahnya triliunan. Dan seluruh umat Islam yang triliunan itu as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertamanya adalah Ibunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari keempat ini Abu Bakar mendakwai Utsman ibn Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal Utsman yang malaikat saja malu kepadanya, maka kita coba mengenal Talha bin Ubaidillah bin Utsman, masuk Islam dari perantara Abu Bakar sepulang dari berniaga di wilayah Syam. Para jamaah, Talha ini sahabat Nabi yang juga mendapatkan siksaan, diikat, disiksa bersamaan, para jemaah. Jadi siksaannya itu double, diikat ia, sambil diikat tetap disiksa. Inilah yang kita sebut Talha al-Khair, Talha yang baik, Talha yang punya banyak keutamaan. Lain Talha, lain pula Sa'ad bin Abi Waqqas, para jemaah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam saat ibunya mengancam mogok makan, para jemaah. Ya, jadi ada dua kisah selain Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab ibn Umair. Ya. Cuma yang masuk pertama kali Islam itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Mus'ab bin Umair itu masuknya belakangan. Artinya secara strata atau hierarki tingkatan sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih utama daripada Mus'ab bin Umair. Yang kedua sahabat ini kisahnya hampir sama dalam urusan masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab ibn Umair setelah masuk Islam, ibunya mengancam mogok makan, para jemaah. Ya. Jadi ibunya nggak rela untuk anaknya masuk Islam.
Sehingga ibu yang mengandung, melahirkan, merawat, mengasuh, menyusui dengan ketidakrelaannya minta kepada Sa'ad dan minta kepada Mus'ab tinggalkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah jawabannya Sa'ad maupun Mus'ab bin Umair, ya. Kalau Sa'ad mengatakan, walaupun ibu punya 70 nyawa, aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya. Kalau Mus'ab berkata, walaupun ibu punya 100 nyawa, aku tetap tidak akan meninggalkan agama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para jamaah kenapa kadang-kadang kalau kita melihat para sahabat, keimanan mereka itu lebih dalam dibandingkan ikatan kekeluargaan. Keimanan mereka itu lebih kokoh dibandingkan ikatan ibu dan anak. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insan biwalidayhi husnan, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Wa in jahadaka litusrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, dan jikalau keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan patuhi, jangan ikuti keduanya. Ini kalau yang wasohibhuma fid dunya ma'rufa itu di surat yang lain para jamaah ya. Kalau yang Al-Ankabut, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum mimma kuntum ta'malun, hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di ayat yang lain, di surat yang lain, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergaulilah keduanya secara ma'ruf. Inilah perintah agama, ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah agama, walaupun orang tua berbeda agama dengan anaknya. Para jemaah, mentaatinya hukumnya wajib. Mentaati perintah orang tua hukumnya wajib, kecuali orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Dari sini kita bisa dapati bahwasannya apapun, bagaimanapun kondisi orang tua kita, kesalahan apapun yang pernah mereka lakukan, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wong yang berbeda agama saja itu tetap kita diperintah berbuat baik, apalagi yang seagama dan punya kesalahan. Kesalahan apa yang lebih besar dibandingkan kesalahan menyembah selain Allah? Tapi tetap Allah perintahkan berbuat baik, apalagi kesalahan-kesalahan yang di bawah itu. Inilah para jemaah, birrul walidain yang dalam Islam bukan berarti putus hubungan setelah orang tua tidak seagama dengan anaknya. Baik, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdullah ibn Mas'ud. Beliau adalah penggembala, bekerja sebagai penggembala dan bertemu dengan Rasulullah SAW beserta Abu Bakar.
Rasulullah SAW meminta susu kepada Abdullah ibn Mas'ud, tapi Abdullah bin Mas'ud tidak mau memberinya. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud bukan pemilik hewan ternak tersebut. Abdullah bin Mas'ud hanya sebagai penggembalanya. Sehingga ketika Rasulullah meminta susu dari hewan ternak yang digembala, kambing para jemaah ya, maka Abdullah bin Mas'ud dengan penuh amanah dia tidak bisa memberikannya. Nah, dari sini para jemaah, ternyata orang-orang musyrik itu amanah luar biasa. Salah satu sifat mereka yang patut kita jadikan contoh, mereka itu orang-orangnya amanah. Walaupun musyrik, ya, amanah. Walaupun nggak percaya Allah, walaupun menyekutukan Allah, tapi amanah. Jangan sampai dia orang beriman, percaya kepada hari akhir, tetapi tidak amanah, malah korupsi, jadi koruptor para jamaah. Naudzubillah. Maka Rasulullah senang mendengar jawaban Abdullah ibn Mas'ud. Akhirnya Ibnu Mas'ud masuk Islam setelah melihat mukjizat. Baik, para jemaah, dari 4 orang yang telah disebut sebelumnya, kemudian bertambah melalui Abu Bakar, Utsman, Zubair, Tolha, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Fuhairah, Amr bin Yasir, Suhaib bin Rumi, Bilal bin Rabah setelahnya, keluarga Yasir, Khobab bin Arats, Ibnu Mas'ud, Arqam bin Abil Arqam. Rata-rata yang masuk Islam pertama kali kebanyakan dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak, dari kalangan orang-orang lemah, walaupun tidak sedikit dari kalangan yang terhormat para jamaah. Ya, jadi di sini memang para jamaah, orang lemah ini tidak ada beban dunia, sehingga memang lebih mudah untuk menerima ajaran Islam dibandingkan orang-orang yang kuat. Kalau mereka masuk Islam, mereka khawatir dunianya akan hilang. Maka di sini para jemaah, keimanan itu ternyata terkadang harus mengorbankan sesuatu yang dimilikinya selama ini. Jadi orang yang terhormat pun masuk Islam, itu mereka bukan balas dendam sosial. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Bakar kita belajar, ya. Beliau banyak memasukkan sahabat-sahabat yang lain ke dalam Islam. Abu Bakar walaupun secara keturunan sukunya Abu Bakar ini rendah, tetapi beliau punya kelebihan-kelebihan. Selain ketakwaan, akhlaknya, pengetahuannya, kecerdasannya, pekerjaannya, para jemaah, ya. Inilah Abu Bakar. Beliau punya kunci khusus membuka hati manusia supaya menerima Islam. Inilah yang generasi kita ke depan punya tugas 6 miliar manusia yang belum masuk Islam. Mereka harus mempunyai pintu khusus untuk bisa mendakwakan Islam yang mulia ini kepada seluruhnya. Para jemaah, PCIM, ya, di seluruh dunia PCIM itu hanya 30-an, 30 para jemaah. Ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Amerika para jemaah, ya. Artinya PCIM kita perlu dikembangkan.
Dan yang kalau sudah ada PCIM, dakwah berkemajuan perlu dilanjutkan. Sehingga generasi muda kita, anak cucu kita, jangan kemudian mereka kita arahkan hanya berkiprah di dalam negeri. Harus luas sampai ke luar negeri, karena ini tanggung jawab kita bersama. Para jamaah, kenapa kita perlu mengenal as-sabiqunal awwalun? Karena mereka lah yang diabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Allah nyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Para jamaah, lihat urutan ayat ini. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Biasanya yang ridho duluan itu kan manusia, yang ridho duluan itu kan makhluk. Makanya kita baca doa raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Tetapi di ayat ini bukan para sahabat yang ridho kepada Allah, Allah yang meridhoi mereka dulu. Sehingga Allah jamin mereka, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah anugerahkan kepada mereka surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Para jamaah, tidak ada yang bisa mengalahkan para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dari ayat ini Rasulullah kemudian menegaskan dalam sabdanya tentang 10 sahabat yang paling utama, 10 sahabat yang terbaik, 10 sahabat yang levelnya paling tinggi dari keimanan, dari ketakwaan, dari kepribadian, dari ibadah, dan dari sebagainya. 10 sahabat ini minimal, para jamaah, kalau kita tidak bisa menghafal ribuan sahabat, paling tidak kenal 10-nya, kenal sejarah biografi hidupnya, paling tidak kenalkan kepada anak cucu kita. Karena seluruh manusia yang ada di dunia ini, manusia-manusia yang top, yang baik-baik, itu bentuk perwujudan dari 10 manusia yang terbaik ini. Siapakah para jemaah mereka? Qala Rasulullah SAW, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar dalam surga. Wa Umar fil jannah, Umar di dalam surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman di dalam surga. Wa Aliun fil jannah, Ali di dalam surga. Wa Talha fil jannah, Talha di dalam surga. Wa Zubair fil jannah, Zubair di dalam surga. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Wa Sa'ad fil jannah, Sa'ad bin Said, juga Sa'ad bin Abi Waqqas, mohon maaf, di dalam surga. Wa Sa'idun fil jannah, Sa'id bin Zaid itu juga di dalam surga. Wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, dan Abu Ubaidah sahabat Nabi, para jamaah ya, itu juga fil jannah. Makanya juru bicara Hamas itu namanya juga Abu Ubaidah, yang sering muncul di televisi, yang memberikan laporan dan semangat, yang beberapa waktu yang lalu mati syahid, para jamaah, yang insya Allah beliau juga fil jannah nantinya, para jamaah. Dan
Kalau Rasulullah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah, insya Allah jamaah Masjid Al-Islam fil jannah semuanya. Amin. Allahumma amin. Para jamaah. Ya. Coba kalau kita pakai insya Allah para jamaah ya. Kalau Rasulullah nggak pakai insya Allah. Jadi sahabat-sahabat ini mereka masih hidup, sudah Allah tetapkan, Rasul sudah berikan stempel, pasti masuk surga. Kalau kita masih ada insya Allah para jamaah. Ya. Dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tutup ya dengan hadis Nabi, karena 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini para jamaah ternyata masih bersambung hubungan karib kerabatnya, hubungan nasabnya, hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah. Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, Zubair bin Awam dan lain sebagainya itu masih bersambung. Disinilah Rasulullah mengabarkan kepada kita semua, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum. Pelajarilah silsilah nasab kalian agar kalian mengenali hubungan pertalian darah di antara kalian. Fa inna silatar rahim mahabbatun fi ahli, sebab menyambung tali silaturahim dapat menambah kasih sayang dalam keluarga. Masratun fi mali, akan menambah harta. Mansaatun fi asarihi, dan dapat menambah usia. Para jamaah, pelajari dulu nasabnya. Ke atas kita itu kepada siapa, saudara ke samping itu kita siapa, anak cucu ke bawah itu bagaimana. Pada waktu hari raya adakan halal bihalal, maka insya Allah hartanya diperbanyak, umurnya diperpanjang, masuk surga semuanya. Amin. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.